Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nadia dari kelas A dengan nomor absen 27 dengan NIM 14106210044. Kali ini saya akan mempresentasikan mini script saya berjudul Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram terhadap Personal Branding pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Oke, ini untuk daftar isinya, lanjut. Dan ini untuk daftar tabelnya. Dan untuk pertama itu ada bab 1 pendahuluan, ada di latar belakang. Yang pertama itu ada latar belakang. Pengaruh globalisasi menyebabkan perkembangan internet dan teknologi sangat pesat sehingga berujung pada berkembangnya media sosial. Saat ini masyarakat tidak perlu mengirim pesan melalui surat karena jejaring sosial sangat rumit dan sederhana. Mengakses jejaring sosial kini sangat mudah karena dapat dilakukan di mana saja. Oleh karena itu, oleh oleh siapa saja tidak dibatasi waktu. Kemudahan akses ini dipengaruhi oleh kekuatan teknologi ponsel pintar smart device. Hanya bermodalkan internet dan smartphone kita bisa menemukan berbagai informasi dari luar negeri. Lalu media massa merupakan alat komunikasi dan informasi yang digunakan untuk menyebar dan secara menyeluruh dan sekaligus dapat diterima oleh masyarakat. Internet merupakan salah satu contoh media massa karena banyak orang dapat menerima pesan melalui internet. Mengutip dari berita dari gatra.com, Kominfo menyebutkan, hingga Juni 2019, Indonesia memiliki 181 juta pengguna internet. Dampak penggunaan media massa tercermin pada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Penggunaan media sosial kini memberikan individu kesempatan untuk berkreasi dan terhubung dengan pengguna lain. Kehadiran media sosial di masyarakat menawarkan kemudahan bagi penggunanya antara lain cepat, mudah, murah, mampu menjangkau khalayak luas, dan juga interaktif. Selain itu, pengguna dapat mengakses media sosial 24 jam sehari. Kenyamanan media sosial membuat orang menggunakannya. Misalnya ketika mencari informasi atau menyebarkan informasi, ide, dan lain-lain. Jika media sosial digunakan secara bijak dan tepat, maka akan memberikan manfaat bagi penggunanya, baik pembuat konten maupun penggemar konten yang disajikan oleh pembuatnya. Keberadaan media sosial saat ini telah banyak mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Era digital yang semakin meluas memudahkan individu maupun kelompok untuk saling terhubung dan waktu singkat berkat keberadaan internet. Dengan kemudahan tersebut, setiap individu berusaha mengekspresikan keberadaannya melalui kegiatan komunikatif dengan mengekspresikan dirinya dalam kelompok dan komunitas serta lingkungan sosial yang lebih luas. Presentasi diri merupakan ritual komunikasi yang dilakukan seorang untuk membangun citranya di mata orang dari perspektif teori dramaturgi. Di antara berbagai media sosial yang ada bagi pengguna internet, ada satu yang sangat populer masa sekarang ini, yaitu jejaring sosial Instagram. Media sosial Instagram mulai bermunculan pada tahun 2010. Media sosial ini diciptakan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Pengertian Instagram menurut Enterprise di tahun 2012 adalah aplikasi yang mengolah gambar para pemegang akun dan pemegang akun saling berbagi gambar. Di media sosial, pengguna tidak memiliki batasan dalam cara mereka mengekspresikan diri. Satu jejaring sosial yang digunakan untuk memperkenalkan diri adalah Instagram. Media sosial seperti Instagram dapat menciptakan gambar visual seseorang dengan segala aktivitasnya. Instagram bisa dibilang media sosial yang paling fenomenal untuk memperkenalkan diri di antara media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. Hampir seperempat penduduk Indonesia menggunakan Instagram untuk memperkenalkan diri. Perusahaan analitik sosial media marketing mencatat jumlah penggunaan Instagram di Indonesia per November 2019 sebanyak 61.610.000 juta pengguna, di mana 50,8% adalah perempuan dan 49,2% adalah laki-laki. Instagram kini dapat dianggap sebagai platform media massa yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbagai tujuan untuk mendapatkan informasi, hiburan, berjualan, mencari barang, dan lain-lain. Selain tujuan tersebut, fungsi utama Instagram secara umum adalah untuk berbagi informasi kepada publik dan berinteraksi dengan pengguna lain. Media sosial Instagram juga dapat digolongkan sebagai media sosial di era baru.
Untuk perumusan masalah di sini, berdasarkan fokus penelitian di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana sosial media Instagram membantu mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 dalam menciptakan personal branding. Lalu, eh, untuk tujuan penelitiannya, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses yang terjadi dalam penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Hal yang kedua, bagaimana tingkat aktivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2021. Untuk manfaat penelitian sendiri, untuk mengetahui proses yang terjadi dalam penggunaan media sosial terhadap personal branding mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tingkat aktivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Lalu untuk selanjutnya ada bab 2 landasan teori. Konsep dalam penelitian efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Terdapat beberapa landasan teori dan variabel yang digunakan, antara lain: pertama, media sosial Instagram. Media sosial Instagram merupakan salah satu jenis media sosial yang menghadirkan penggunanya dalam bentuk video, gambar, dan foto. Dewi dan Janitra pada tahun 2018 mengungkapkan kebebasan berpendapat dan berekspresi pribadi merupakan hak individu dan kolektif. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk berkomunikasi, mencari, menerima, dan mengungkapkan pendapatnya dengan cara apapun yang dianggap pantas. Di Instagram, pengguna Instagram menampilkan dirinya sebaik mungkin untuk menunjukkan eksistensinya agar mendapat banyak like dan pengguna lain. Lalu selanjutnya ada personal branding. Menurut Johnson pada tahun 2017, personal branding adalah suatu proses di mana mempromosikan dirinya atau profesinya sebagai sebuah brand dengan cara mempromosikan dirinya secara tertib kepada masyarakat dan dapat secara aktif memberikan kesan pada masyarakat. Dengan penjelasan mengenai pengertiannya personal branding, maka dapat disimpulkan bahwa personal branding adalah suatu upaya atau proses menampilkan diri kepada halayak luas dengan cara memasarkannya melalui jejaring sosial dengan cara mengunggah foto, video, dan karya seni lainnya. Lalu ini untuk selanjutnya ada review literatur. Lalu untuk variabel X sendiri itu efektivitas di sini itu efektivitas untuk variabel X-nya. Nah, untuk efektivitas itu maaf, untuk variabel X-nya itu dalam ini skripsi itu efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Nah, untuk pengertiannya sendiri, efektivitas penggunaan media sosial Instagram itu merujuk kepada penggunaan media sosial Instagram pada personal branding mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2021. Sebagai contoh presentasi yang dulu, salah satu penelitiannya telah dilakukan, yaitu media sosial Instagram sebagai presentasi diri pada mahasiswi pendidikan sosiologi FKIP Untirta, yaitu pada variabel X-nya adalah media sosial Instagram. Lalu untuk variabel Y dalam mini skripsi ini adalah efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Adalah personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2021. Nah, untuk personal branding ini merujuk pada branding pada diri sendiri yang akan dibentuk pada media sosial Instagram, karena hal ini juga didukung dengan adanya kebebasan individu dalam berpendapat dan berekspresi. Adalah hak individual sekaligus kolektif. Orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan mengekspresikan pandangan mereka dengan cara apa yang menurut mereka. Beberapa penelitian sejenis juga telah dilakukan sebelumnya, seperti efektivitas media sosial terhadap pengungkapan diri, yaitu pada variabel Y-nya adalah pengungkapan diri oleh
mengkawan diri. Oleh karena itu, dalam mini skripsi ini, variabel Y akan diukur dengan menggunakan kuesioner yang menanyakan sejauh mana penggunaan media sosial Instagram berpengaruh pada personal branding pada mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Lalu selanjutnya ini ada model penelitiannya, variabel X dan variabel Y. Untuk variabel X itu penggunaan media sosial Instagram, lalu untuk variabel Y-nya itu personal branding. Untuk hipotesis teori itu, yang pertama itu, hipotesis pertama, adanya efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Lalu lanjut sekarang ke bab 3 metode penelitian. Untuk paradigma penelitian sendiri, paradigma pada penelitian ini adalah paradigma positivisme. Menurut Neni pada tahun 2003, paradigma positivisme merupakan ciri objektif mengingat pengalaman sebagai landasan metode ilmiah dan metode positivisme bersifat empirisme. Dalam arti tertentu, mengarah pada suatu kesimpulan yang logis. Paradigma positivisme digunakan dalam penelitian ini karena melibatkan penelitian kuantitatif dan empiris. Lalu untuk pendekatan penelitiannya, pendekatan pada penelitian kuantitatif, menurut Sugiono pada tahun 2017, kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk mempelajari populasi dan sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dalam proses penelitian. Penulis memilih pendekatan ini karena menurutnya penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan etis di mana penulis terdahulu mengumpulkan data konsep berupa variabel-variabel yang berkaitan dengan teori yang ada. Lalu untuk metode penelitiannya, metode pada penelitian ini adalah survei, yaitu survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang dipilih dengan teknik probability sampling. Metode survei merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan antara hubungan kasual dengan pengujian hipotesis. Survei merupakan penelitian dengan menggunakan angket sebagai salah satu alat penelitian yang digunakan pada populasi besar maupun kecil. Selanjutnya ada populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Populasi dalam mini skripsi efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta 2021 adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 yaitu 127 orang. Menurut Sugiono pada tahun 2017, sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik populasi yang digunakan dalam penelitian. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Mengapa penulis memilih sampel tersebut? Karena keterbatasan waktu dan tenaga penulis serta sampel dianggap mempunyai sifat seragam yang sama. Lalu menurut Sugiono 2017, sampling adalah suatu teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian. Jumlah unit dicatat sebagai N dan teknik pengambilan sampelnya terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah probabilitas sampling, di mana pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kesempatan yang sama kepada populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jumlah sampel yang diambil dari populasi adalah 80 sampel. Mengapa penulis memilih sampel ini? Karena memudahkan penulis dalam mengidentifikasi sampel yang dipilih. Untuk ukuran sampelnya sendiri, ukuran sampel yang dilakukan dalam mempersempit populasi, ukuran sampel jumlahnya harus representatif agar hasil penelitiannya dapat digenerasikan dan perhitungannya pun tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dengan sederhana. Dan ini untuk rumus ukuran sampelnya. Lalu selanjutnya untuk hipotesis riset, berdasarkan beberapa referensi yang telah dilakukan, hipotesis mini skripsi efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis pertama itu adanya efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Lalu untuk hipotesis kedua itu tidak adanya efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Untuk hipotesis statistik, berdasarkan beberapa referensi yang telah dikumpulkan, hipotesis statistik mini skripsi efektivitas penggunaan media sosial terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 dapat dirumuskan sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan secara signifikan antara terpaan dan efektivitas media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Lalu ada hipotesis alternatif yaitu terpaan dan efektivitas penggunaan media sosial Instagram berpengaruh signifikan terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri,
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei atau kuesioner. Menurut Sugiono pada tahun 2017, kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengajuan serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam penelitian ini, peneliti menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Pada saat menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data, peneliti menyebarkan kuesioner menanyakan secara online atau elektronik dengan menggunakan dukungan Google Form. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran data. Yang pertama itu ada validitas. Validitas kuesioner adalah mini deskripsi efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021. Diukur menggunakan uji validitas konten dengan menggunakan rumus indeks validitas konten IVK. IVK dihitung dengan membagi jumlah ahli setuju dengan total ahli, memberikan penilaian pada setiap item kuesioner. Jika nilai IVK lebih dari 0,5, maka item kuesioner dianggap valid. Lalu yang selanjutnya itu ada rehabilitas. Peneliti menggunakan rehabilitas kuesioner menggunakan uji coba Cronberg. Uji coba alpha Cronberg merupakan salah satu cara untuk mengubah rehabilitas kuesioner. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa konsisten instrumen pengukuran dalam mengukur variabel yang diteliti. Uji alpha Cronberg mengukur konsistensi internal dari instrumen pengukuran dan menghitung koefisien alpha Cronberg. Jika nilai alpha Cronberg lebih dari 0,7, maka instrumen pengukuran dianggap reliable oleh fase pada tahun 2020. Lalu yang selanjutnya ada metode analisis data. Nah, selanjutnya ada analisis data univariat. Biasa juga disebut dengan analisis deskriptif atau statistik deskriptif, yang mana bertujuan guna menggambarkan kondisi fenomena yang dikaji. Model analisis univariat dapat berubah menampilkan angka hasil pengukuran, ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, deviasi, variability, penyajian data, ataupun kemiringan data. Lalu selanjutnya ada analisis data bivariat, merupakan analisis simultan dari dua variabel. Analisis bivariat yaitu hipotesis yang diuji biasanya kelompok yang berbeda dalam ciri khas tertentu dengan koefisien kontingensi yang diberi simbol C. Jenis-jenis analisis bivariat diantaranya ada uji T, uni ANOVA, chi-square, korelasi produk, momen Pearson, dan regresi sederhana. Lalu untuk keterbatasan dan kelemahan penelitian, untuk keterbatasan penelitian itu yang pertama, keterbatasan populasi. Penelitian ini hanya melibatkan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 sebagai populasi, sehingga generalisasi hasil penelitian hanya dapat diterapkan oleh populasi tersebut. Lalu yang kedua, keterbatasan sampel. Penggunaan teknik probability sampling dapat mengakibatkan terbatasnya representatif sampel dalam hal jumlah dan karakteristik, sehingga penelitian mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada populasi yang lebih luas. Lalu yang ketiga, keterbatasan waktu. Waktu yang terbatas dapat mengaruhi kedalaman analisis dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Lalu selanjutnya ada kelemahan penelitian. Yang pertama itu keterbatasan teknik pengumpulan data. Penggunaan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dapat mengakibatkan terbatasnya pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Lalu selanjutnya ada keterbatasan generalisasi. Karena penelitian ini hanya dilakukan pada satu institusi pendidikan dan 1 tahun angkatan mahasiswa, hasil penelitian mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada konteks yang berbeda. Lalu yang ketiga, keterbatasan variasi variabel. Penelitian ini hanya memfokuskan pada hubungan antara efektivitas penggunaan media sosial Instagram terhadap personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Variabel lain dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti faktor psikologis dan sosial tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dapat membatasi pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi personal branding pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Lalu selanjutnya ada definisi operasional. Untuk definisi operasional variabel X yaitu media sosial Instagram adalah platform media sosial yang menghadirkan penggunanya dalam bentuk video, gambar, atau foto. Pengguna Instagram menampilkan dirinya terbaik mungkin untuk menunjukkan keberadaannya agar pengguna lain dapat menampilkan personal brandnya dari berbagai sudut. Lalu selanjutnya ada untuk variabel Y, yaitu personal branding, merupakan persepsi yang terpelihara dalam benak orang lain dengan tujuan akhir memberikan pandangan positif kepada masyarakat sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan loyalitas. Dan selanjutnya ini ada operational concept. Dan sekarang sudah sampai daftar pustaka. Ya, itu sekian saja dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.